Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dunsana Sumbar Time dimanapun berada. Kembali kita bertemu hari ini di acara Cari Toloma edisi spesial, karena biasanya kita mengundang satu narasumber, dan hari ini Isan ditemani oleh 4 orang narasumber. Dan luar biasa hari ini dengan orang-orang hebat dan juga dengan pembahasan yang cukup hangat. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Sari Lama, Ibu Kota di Atas Kertas. Dan saat ini kita sudah berada di Sontua Cafe, tepatnya di kawasan Kecamatan Harau. Dan izinkan Isan perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu telah hadir yang pertama Wakil Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, yaitu ada Bang Wendy Chandra. Selamat sore Bang. Dan berikutnya juga telah hadir anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Bang Marsanova Andesra. Selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Dan berikutnya juga sudah hadir Wali Nagari Sari Lama, ada Bang Oli Wijaya. Selamat sore Bang. Oke, dan juga telah hadir bersama kita perwakilan dari Bapelitbang, ada Bang Aimal Nazra. Selamat sore Bang. Dan Dunsana Cari Toloma, sebelum kita mulai diskusi hangat kita pada hari ini, izinkan kami menayangkan sebuah video dulu. Dan berikut videonya. Kemudian tahu yang masuk SOTK tidak ada, tahu yang muncul RT RW. Ini RT RW ini gitu ini rumit. Dan kebetulan yang Rampelda RT RW sampai sekarang masih dalam proses harmonisasi di Kemenkumham. Kita setuju juga dibahas 2021, cuma kesiapan dan perda itu kapan turun dari Menkumham, dan dia harus selesai Desember. Ini mau dipertimbangkan. Kita setuju, tapi kita kerja keras, dan RT RW wajib selesai 2022, tidak ditundanya. Kalau nanti kita siap, laksanakan itu. Memprioritaskan pembangunan daerah yang berisi program unggulan, di antaranya pembangunan IKK Sari Lama. Terkait percepatan pembangunan IKK, Praksipan berharap dalam menjalankan tujuan pembangunan hendaknya membangun secara merata, bahwa program-program pembangunan telah tersusun ini harus segera diikuti oleh strategi langkah yang real atau nyata sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai. Sesuai dengan RKPD Kabupaten 50 Kota tahun 2022 mengacu rencana pembangunan jangka panjang daerah serta visi dan misi dan program prioritas. Baik, pemirsa Cari Toloma dimanapun berada, telah kita saksikan tadi sebuah video dari sidang paripurna yang ada di DPRD Kabupaten 50 Kota. Dan pada kesempatan pertama, Isan berikan dulu kepada Bang Andes untuk menanggapi terkait dari video tadi, yang mana sama-sama kita ketahui pembahasan kita adalah IKK, yaitu Ibu Kota Kabupaten, yaitu di Nagari Sari Lama. Silakan Bang Andes ditanggapi dulu, karena kita ketahui Bang Andes adalah salah satu pelaku sejarah dari IKK ini. Silakan Bang Andes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pada kita yang hadir pada kesempatan ini, dan juga kepada dunsana-dunsana yang berada di masing-masing tempat, apakah di rumah atau di tempat lainnya. Yang terpenting pada sore hari ini kita sudah diundang oleh kawan-kawan pers kita untuk membicarakan bagaimana IKK ini ke depannya. Dari apa yang disampaikan tadi, dari rekaman atau video tadi, itu benar adanya. Artinya apa yang kita sampaikan itu, IKK ini harus dalam prode kepemimpinan Bupati sekarang dan prode kepemimpinan kita di prode kawan-kawan di DPRD 2000 yang akan berakhir 2019-2024 ini, kita harus selesaikan ini. Artinya tidak berlama-lama. Dan kita minta juga kepada kawan-kawan, kepada masyarakat yang di luar dari persoalan IKK ini, jangan menjadikan antipati terhadap keinginan pembangunan IKK ini. Karena IKK ini adalah keinginan kita bersama. Dan sampai saat sekarang apa yang disampaikan oleh si Isan tadi,
dari 2002 dulu, 2002 ya. Ya. Kita ingin lakukan pemindahan ini, dan 2004 baru ada PP dari Mahkamah Agung. Bahasan PP 40 tahun 2004 itu menyatakan sudah ada legalnya kita pindah dari kota Payakumbuh ke Sarilama. Dan itu diiringi oleh RT RW kita, Perda kita nomor 7 tahun 2012. Dan sampai sekarang itu terputus. Sehingga kita menjadi pertanyaan besar bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk ibu kota ini? Kok belum juga? Sementara daerah lain yang pemekarannya jauh dari kita, sebelum dari kita, itu sudah tertata rapi. Coba lihat Pasaman Barat, kan baru kemarin, sudah bagus daerahnya. Kita kalau tidak salah sama dengan Lubuk Basung. Lubuk Basung dari Jawari sudah bagus. Kenapa Sarilama belum? Bukan artinya kita dapilnya kita di Harau ini dan berkeinginan harus ngotot, tidak. Tapi keinginan kita bersama untuk 50 kota ini baik. Ketika orang datang ke 50 kota, di mana ibu kotanya? Sarilama. Jadi itu. Jadi keinginan kita itu bukan keinginan pribadi, keinginan kelompok yang ada di diri kita. Tapi adalah keinginan 50 kota, masyarakat 50 kota. Untuk melihat ibu kota ini memang seperti ibu kota. Kalau sekarang kita lihat, kasihan kita. Ibu Atiko, sedih kita. Kita tidak melihat sebentuk ibu kota. Maka dengan kepemimpinan Wali Nagari yang ada di ibu kota ini, kita sangat yakin ketika apa yang kita bicarakan RT RW itu akan kita bahas nanti, kita tidak ujuk-ujuk membahasnya hanya sekedar untuk ketuk palu selesai. Bukan seperti itu. Oke. Nah, bukan seperti itu. Nanti kita kembangkanlah. Yang terpenting bagi kita RT RW ini harus kita tuntaskan. Itu saja. Oke, jadi Bang Andes, kira-kira apa sih yang menyebabkan RT RW ini juga belum disahkan sampai sekarang? Ya kalau ceritanya ini kan sinkronisasi dari Menkumham yang belum. Tapi kemarin ini ketika kita sudah bicarakan di Bamus dan itu belum juga, tapi akhirnya setelah kita jadwalkan dengan Banmus kegiatan-kegiatan lain, ternyata datang sinkronisasi ini dan itu belum sampai ke lembaga kita DPRD. Oke. Apa yang harus kita bahas belum sampai. Berarti tertahan di provinsi. Nah, sudah di apa? Nanti bisa ditanya ke bagian Bapilibang. Katanya sudah dibicarakan dengan eksekutif, antara eksekutif, tapi belum lagi eksekutif dengan legislatifnya. Oke. Nah, kita minta ini segerakan ini. Kalau sudah masuk ke DPRD ini pasti kita bahas. Tapi bagaimana membahasnya tentu kita mempunyai aturan-aturan yang ada. Tidak ujuk-ujuk harus ketuk palu selesai, tidak. Karena ini adalah 50 kota ke depannya. Untuk akan dinikmati oleh masyarakat 50 kota, anak-anak cucu kita nantinya. Jadi nanti jangan salah kita meletakkan posisi-posisi kawasannya di mana, kawasan pertaniannya di mana, kawasan pendidikan di mana, harus jelas. Kalau sekarang kan amburadul aja kawasan kita ini. Di kawasan pariwisata ada pendidikan, di kawasan perumahan ada pertanian, di kawasan pertanian ada perumahan. Jadi itu enggak sinkron dan itu tidak bagus untuk pengembangan ibu kota. Itu saja. Oke. Baik, sekarang kita beri dulu kesempatan kepada Bang Aimal Nazra. Mungkin bisa ditanggapi langsung dari Bapak Litbangnya terkait yang disampaikan sama Bang Andes tadi, Bang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Andes, Pak Wali, Pak Oli, kemudian Bapak Ibu serta pemirsa Sumber Time yang berbahagia. Pertama mungkin izinkan kami mengomentari topik yang dibahas pada sore hari ini terkait bahwasanya pembangunan IKK tinggal di atas kertas. Apa Betul. ya. Jadi ini mungkin bombastis ya apanya temanya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Dalam arti IKK Sarilama itu sudah menjadi dokumen yang tertuang dalam RPJMD dan itu sudah dibahas antara pemerintah daerah dengan DPRD. RPJMD-nya. Di RPJMD-nya disitu bunyikan ada 5 misi yang akan dicapai dalam 5 tahun ini terkait IKK Sarilama ini. Itu ada di misi yang kelima, itu meningkatkan
infrastruktur secara merata dan berkeadilan. Yang salah satu sasarannya adalah pembangunan IKK Sri Lama. Kita sudah membuat perencanaan untuk IKK Sri Lama ini, diantaranya bahwasanya akan dibangun jalan penyangga di ibu kota ini, kemudian akan dibuat jalan 2 lajur sebagai jalan protokol, itu lebih kurang sekitar 5 km. Kemudian akan dibangun gedung-gedung pemerintah. Kita akan secara bertahap akan memindahkan bangunan-bangunan perangkat daerah yang ada di kota Payakumbuh secara berangsur. Kita akan memindahkan ke ibu kota Sri Lama ini. Sejauh ini ada kantor apa saja yang sudah dipindahkan ke sini, Bang? Yang kantor sekarang ini kantor sekretariat daerah sudah, kantor DPRD sudah, badan keuangan, kemudian badan perencanaan, badan pengembangan sumber daya manusia, kemudian ada kantor dinas pertanian, kantor dinas industri tenaga kerja, kantor dinas perdagangan koperasi dan UMKM, kemudian yang terakhir kemarin kita membangun dinas kearsipan. Kemudian juga nanti kita akan membangun drainase yang akan mengatur terkait nanti mungkin kondisi Sari Lama sekarang itu yang kalau hari hujan banjir. Jadi perencanaannya sudah kita ini kan. Cuma memang kondisi kita untuk 2022 itu sudah mulai mengangsur merealisasikan IKK Sri Lama. Di RKPD sudah kita tuangkan. Contohnya saja kita sudah menganggarkan 20 miliar untuk pembebasan lahan jalur untuk 2 jalur. Tapi memang karena kondisi keuangan kita dana pendapatan transfer atau dana transfer dari pemerintah pusat itu berkurang lebih kurang 100 miliar. Sehingga memang ada beberapa prioritas-prioritas yang memang tidak bisa kita kerjakan. Kondisinya seperti itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Bang. Dan mungkin kali ini kita langsung lempar aja kepada Pak Wali. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bang Aimal Nazra bahwasanya salah satu dampaknya itu ada banjir. Kira-kira dampak IKK terhadap Nagari Sri Lama ini kira-kira apa saja yang sudah dirasakan oleh Pak Wali? Silakan Pak Wali. Terima kasih Ihsan. Izinkan dulu menyapa pemirsa dan juga kepada narasumber kita pada sore hari ini yang luar biasa. Selamat sore semuanya pemirsa Sumber Time. Dan pertama sekali kita mengucapkan apresiasi kepada Sumber Time yang telah menginisiasi mengangkat dalam program Cerita Lama bahwa salah satunya yaitu Sri Lama di atas kertas. Baik para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, mohon izin Bang Andes, Damel sama Tok Wendy. Sebelumnya kita juga paparkan dulu bahwasanya Sri Lama itu 5 jorong yang secara demografi mempunyai penduduk 28% dari penduduk Kecamatan Harau itu berada di Nagari Sri Lama. Dari 54.300 itu 16.000 penduduk Kecamatan Harau berada di Nagari Sri Lama. Tentunya data inilah kependudukan dengan luasnya wilayah Nagari Sri Lama yang merupakan kawasan strategis utama kabupaten sejak 2004 lalu yang sudah ditandatangani oleh waktu itu Presidennya Megawati kalau nggak salah nomor 40, secara legal standing sudah menjadi ibu kota kabupaten. Permasalahan yang muncul selama ini betul apa yang kita saksikan kondisi existing Nagari Sri Lama pada saat ini adalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, tentu berdampak turunan dari permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Kemudian alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan kemudian kemacetan karena Nagari Sri Lama juga merupakan pintu gerbang kawasan wisata Sumbar, pintu gerbang masuk untuk ke Sumbar, dan yang juga kita ketahui bersama bahwasanya Nagari Sri Lama berdekatan dengan berbatasan langsung dengan kawasan strategis destinasi wisata Lembah Harau. Itu juga.
Dan tentu turunan-turunan permasalahan sejak ditetapkannya Sari Lama sebagai ibu kota kabupaten, banjir karena alih fungsi lahan tadi tidak terkendali, karena belum adanya aturan-aturan yang jelas peruntukan kawasan itu gitu, sesuai dengan fungsi ibu kota itu sendiri. Dan sebenarnya fungsi ibu kota itu sendiri kan ditetapkan melalui Perda nomor 7 tahun 2012 yang lalu. Nah, keurgensian dari permasalahan ini sebenarnya harus kita sikapi bersama dalam bentuk regulasi-regulasi yang jelas, supaya nanti Sari Lama tidak terbangun secara sporadis. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Andes tadi, kita berhutang ke generasi berikutnya. Kita berhutang pada generasi berikutnya. Karena kalau seandainya generasi yang dulu di tahun 2004 menyiapkan semua regulasi untuk tahun sekarang, kita tidak akan banyak argumentasi. Nah, itulah nagari Sari Lama pada kondisi existing yang kita hadapi sekarang secara wali. Tentu saja secara nagari yang di dalamnya juga merupakan ibu kota kabupaten, banyak sekali tumpang tindih kewenangan sebenarnya. Itu sesuai dengan daya dukung, daya tampung nagari itu sendiri. Nah, di sanalah keluarnya semua permasalahan yang semua karakter permasalahannya sudah bersifat kota, yang juga sudah harus ditangani oleh pemerintah daerah sebenarnya. Banyak kebutuhan dasar ada dalam bentuk sistem struktur jaringan seperti air bersih, penyediaan air bersih, sarana prasarana kesehatan. Ini kan sudah harus terkelola secara profesional. Nah, dalam kurun waktu hampir 5 tahun kita menjabat wali nagari, itulah semua permasalahan-permasalahan yang kita temui di nagari Sari Lama. Demikian dulu, Ihsan. Baik, terima kasih Bang Wali. Dan sekarang kita lemparkan dulu kepada Bang Wendy, yang mana tadi sudah disampaikan sama Bang Oli bahwasanya banyak hal yang membuat Sari Lama ini menjadi tidak tertata, tidak rapi begitu. Kira-kira regulasi apa sih yang bisa atau maksudnya yang dibuat untuk membuat Sari Lama ini menjadi tertata? Bisa ditanggapi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada seluruh narasumber kami dan juga pada adik-adik mahasiswa dan seluruh pendengar Sumber Time dalam acara Cerita Lama. Dapat kami sampaikan kalau kita berbicara RT/RW itu 50 kota, kemudian kita kerucutkan ada RDTR. Makanya saya sedikit menyentil judulnya IKK di atas kertas usang. Kalau kami nambahnya usang. Kenapa demikian? Karena periode yang kemarin RT/RW ini nol, tidak ada perubahan. Seharusnya RT/RW ini sudah dibahas dan disahkan di periode bupati yang kemarin. Dan kemudian pada saat ini apa yang sampaikan rekan kami Pak Andes, RT/RW sudah diajukan ke Kemenkumham, kemudian sudah dikoordinasikan, namun belum keluar dari Kemenkumham tentang sinkronisasi dari Perda RT/RW tersebut. Kemudian setelah sinkronisasi dari Kemenkumham, tentu tindak lanjutnya nanti harus ada izin, nanti Pak Amel yang bisa jelaskan, dari Kementerian ATR. Jadi artinya sangat mentah ini pemerintah mengajukan ranperda ini ke DPRD. Masih belum cukup bahan untuk diajukan dan dijadwalkan di Banmus dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kerucutkan ke RDTR IKK Sari Lama ibu kota kabupaten. Tentu ini kalau tidak salah ada 5 nagari Pak Wali ya. 5 nagari kita kerucutkan saja di Sari Lama ini. Tentu kita berbicara, kami juga mengkaji dalam 5 tahun kemarin dampak dari pembangunan sampai banjir pasir ke Pasar Sari Lama. Makanya kami di sini juga sangat antisipasi sekali dalam
cepatnya pembangunan nanti tentu tidak berdampak buruk bagi masyarakat yang di bawah kawasan Bukit Limau itu sendiri. Makanya ini perlu kita bicarakan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, jadi anggarannya banyak di situ. Kemudian kita berbicara tentang regulasi. Sementara kita regulasi, kita RT RW kita sudah lama tidak kompeten lagi dengan kondisi keadaan zaman sekarang. Makanya ini imbasnya regulasi. Kemudian yang lebih detailnya itu adalah EDTR. EDTR sampai sekarang EDTR Sari Lama ini belum lahir. Sesuai dengan peraturan Menteri sekarang EDTR itu cukup dengan Perbup. Kenapa belum lahir? Karena perdanya belum kita revisi. Nah, jadi kalau kita berbicara pembangunan di wilayah IKK Sari Lama ini, tentu kalau berbicara dengan APBD jauh sekali akan mencukupi. Tentu kita berusaha dengan pemerintah pusat, namun pemerintah pusat tentu harus ada regulasi. Apa regulasinya? RT RW, RDTR, kemudian persiapan lahan, seperti apa yang disampaikan oleh Kadis Bapetbang tadi. Kalau kita pindahkan seluruh OPD yang berada di Kota Payakumbuh, tanah kita tidak cukup. Tidak cukup tanah kita. Bahkan pada RPJMD kemarin kami merencanakan memindahkan rumah dinas Bupati 50 kota pada tahun 2020 ini. Dan sekarang? Nihil. Tidak. Apa penyebabnya ya, Bang? Penyebabnya pertama tanah tidak ada, kemudian anggaran di pemotongan pusat juga tidak ada. Ini akibat dari produk hukum perda kita yang menjadi dasar oleh pemerintah pusat untuk menurunkannya tidak ada. Oke. Coba kita lihat kabupaten yang lain, perdanya sudah ada, kemudian RDTR-nya sudah lengkap yang berbicara detail, artinya masuk 10 miliar, masuk 20 miliar, baru bisa nanti kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang ada. Dan tentu kami juga bersama rekan kami Pak Andes dengan fraksi-fraksi yang lain, kalau regulasi ini sudah selesai, tentu kami akan bisa memperjuangkan melalui fraksi-fraksi kami yang berada di pusat, baik itu di provinsi, baik itu di DPR RI. Jadi untuk itu kita mohon bersabar, kita tuntaskan dulu induk dari perda ini RT RW, baru kemudian kita bahas bersama nanti tentang RDTR. Mungkin itu dulu langkah awal kita. Oke. Terima kasih bersama. Bang Wendy. Jadi seperti yang Bang Wendy sampaikan tadi, mungkin timbul pertanyaan sejauh mana sih DPRD berkomitmen untuk menjadikan IKK ini betul-betul terlaksana. Jadi kan pertanyaan masyarakat ini sudah sejak tahun 2004 disahkan dan sekarang sudah tahun 2021. Sudah sangat jauh sekali jaraknya, dan kenapa masih RT RW-nya belum disahkan, dan bagaimana sih sebenarnya komitmen dari anggota dewan ini untuk menjadikan hal ini bisa terlaksana IKK ini? Baik, kalau komitmen dari DPRD sangat fokus sekali. Namun secara peraturan dan perundang-undangan, RT RW ini tidak bisa menjadi ramperda inisiatif DPRD, karena ini teknisnya sangat banyak sekali. Makanya kami sifatnya menunggu di DPRD, kecuali perda-perda tentang yang tidak bergantung dengan peraturan, yang tidak bergantung dengan produk hukum yang di pusat. Jadi kendalanya di situ. Ada perda APBD, itu wajib eksekutif yang mengusulkan. Kemudian perda RT RW tidak bisa dijadikan, kalau boleh perda RT RW ini menjadi perda inisiatif DPRD, dari dulu sudah ramperda itu. Oke, berarti lebih menunggu eksekutif dulu berarti ya? Iya, dalam posisi perda RT RW ini kita hanya menunggu. Oke. Kemudian eksekutif pun banyak proses. Oke. Dibuat oleh dinas terkait, Bapelitbang, PU dan lain-lain, kemudian disinkronisasikan dengan Menkumham kita yang di provinsi, kemudian mendapat izin dari Kementerian ATR, barulah masuk
ke pembahasan ranperdanya di DPRD. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada Bang Amel untuk menanggapi kira-kira dari segi eksekutif ya, karena Bapak Litbang ini salah satu media untuk eksekutor gitu. Silakan, Bang. Terima kasih Pak Isan. Pemirsa Sumber Time yang berbahagia, terkait pembangunan IKK Sri Lama sebenarnya sudah sejalan dengan Perda RT RW yang lama. Dalam arti bahwasanya untuk kawasan pembangunan gedung pemerintah itu sudah oke. Jalan sekarang itu juga sudah oke. Kemudian juga kita akan membangun drainase dalam mengantisipasi dampak banjir. Itu sebenarnya kita sudah merencanakan hal tersebut. Jadi khusus untuk IKK sebenarnya tidak bertentangan maupun dengan revisi Perda RT RW sekarang. Kemudian kami dapat menjelaskan juga terkait dengan polemik RT RW ini. Sebenarnya narasumbernya satu lagi diundang PU, cuma mungkin tidak hadir pada kesempatan ini. Kami coba sepanjang pengetahuan kami, tapi itu pun kami tidak menjamin 100% pasti ya, karena memang yang terkait dengan RT RW ini adalah dinas PU. Jadi kita sudah melakukan penyusunan materi teknis tentang RT RW, khususnya Pemda di dalam hal ini adalah dinas PU. Kemudian kita sudah mengevaluasi. Dari hasil evaluasi itu ada sekitar 20% ada perubahan. Itu seluruh Kabupaten 50 kota yang terdiri dari 13 kecamatan, 79 nagari dan 402 corong. Makanya di aturan perda tersebut adalah mengatakan perda revisi perubahan RT RW, karena memang dari hasil evaluasi Pemda itu sekitar 20% terjadi perubahan. Kemudian tahap selanjutnya setelah ini materi teknis ini sudah kita susun, kemudian dibuat namanya KLAS RT RW, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah. Itu pun sudah kita bahas dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Setelah itu untuk harmonisasi perda ini kita sudah Kemenkumham. Kami tidak tahu pasti apakah rekomendasi dari Kemenkumham ini sudah ada. Kemudian kita sudah melakukan koordinasi dengan ATR BPN dalam rangka terkait materi teknis itu, khususnya terkait dengan data dan analisa. Ada beberapa perbaikan yang diminta oleh Kementerian ATR BPN yang ini lagi proses pengerjaan oleh Dinas PU berserta OPD yang terkait. Mungkin setelah ini akan dimasukkan ke DPRD. Kalau memang bisa terkejar Desember ini, mungkin kita masukkan Desember, kalau tidak dengan tahun 2022. Mungkin itu penjelasannya. Oke. Baik, Bang Andes, bisa ditanggapi apakah RT RW ini hanya sekedar harmonisasi saja atau sampai kapan kita akan mendapat kabar baik dari hal ini? Bisa ditanggapi dulu sedikit. Ya, pemirsa Sumber Time yang kita hormati, kawan-kawan dari narasumber dan Ihsan dan kawan-kawan. Kalau kita mau tegas, sebetulnya ini prinsip ya. Kalau ingin membangun daerah ini, RT RW sudah jelas ada ini. Kan kemarin kan revisi. Betul. Ini ketegasan dari pimpinan daerah ini lagi sebetulnya. Jangankan RT RW, daerah yang kita kunjungi kemarin ini, daerah Pelalawan, nggak ada RT RW-nya, tapi mereka sudah data, tertata semuanya. Itu keberanian pimpinan daerahnya. Maka kalau berani kita, ujung-ujung kita mengatakan RT RW kita tunggu, kapan lagi mau membangun ini? Udah sekian tahun, 2002 kita bahas ini dulu, masih ingat kita, prodi kita dulu, 2002, sampai kita lempar-lempar kursi meja juga, untuk memindahkan ibu kota dari Payakumbuh ke Sari Lama ini. Kita pelakunya waktu itu. Sampai 2004 sudah ada PP-nya, 2004, yang itu PP nomor 40 kalau tidak salah. Akhirnya kita berakhir 2009, kawan-kawan melanjutkan dengan RT RW 2012.
Tapi toh seperti ini juga. Nah sekarang kita tuntut lagi bagaimana ketegasan kita. Kalau bagi kita maunya, kalau tidak melanggar aturan, kenapa tidak kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk ibu kota ini? Contoh, jalan, katanya mau dijadikan jalan 2 jalur itu. Betul. Itu jauh hari sudah kita ingatkan. Kemarin waktu prodes sekarang ini, kita udah ingatkan kepada di PU. Kapan lagi saya bilang, kan? Kita bilang, udah Pak. Ternyata belum juga, tadi kita dengar belum juga. Kita sudah usahakan. Waktu prode kita juga membangun jalan ke Batu Balang, Bonca sampai ke ketinggian. Itu targetnya adalah menukar jalan yang ada di ibu kota ini ke sana. Jadi jalan ini nanti jalan kabupaten. Baru kita bisa menatanya. Tapi sekarang tinggal lagi ketegasan kita. Kalau sepanjang tidak melanggar aturan yang sampaikan Pak Mel tadi, saya rasa nggak ada persoalan kita melakukan tahap demi tahap apa yang bisa kita lakukan. Oh, persoalan anggaran. Nah, di prode ini kita juga menjerit. Prode 2009 ini pas kita masuk tidak lama datang pandemi. Akhirnya banyak refocusing. Nah, dan itu menjadi kendala juga. Tapi tinggal lagi bagaimana kita bersama-sama. Kita mulailah tahap-tahap kecil dulu. Kalau kita akan menunggu RT RW, nggak juga masalah. Tapi lalukanlah dengan aturan-aturannya untuk pembahasan RT RW ini. Tapi kami rasa tinggal lagi ketegasan aja nih Ihsan. Kalau pimpinan kepala daerah bersama dengan DPRD-nya siap, tegas, saya rasa selesai ini. Oke. Itu saja. Baik, menarik sekali Dunsana Sumbar Time dimanapun berada diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan harapan kita dengan adanya diskusi ini, apa saja yang selama ini barangkali tidak sampai ke permukaan, sekarang sudah sampai dan bisa diselesaikan nantinya. Kita berharap ada solusi dan aksi setelah ini tentunya. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi ini, Dunsana Syariatul Ulama, kita simak dulu video singkat berikut ini. Silakan dulu ditonton. Baik Pak, sesaat lagi kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Sari Lama Ibu Kota di Atas Kertas. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak dalam topik yang akan kita bahas nanti? Ya. Sari Lama di atas kertas yang dimaksudkan merupakan sebuah pembangunan tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi dari pembangunan itu. Tapi dari sisi ini melihat dari alhamdulillah narasumber kita pada hari ini yang berkompeten, maka saya kira ada 4 hal yang dilihat ataupun dititik beratkan. Yang pertama yang membuat Sari Lama di atas kertas itu adalah DPRD sendiri. Nah, karena dengan tugas dan fungsi mereka, dan sampai hari ini kita mempertanyakan bagaimana penetapan dari ataupun perbaikan perubahan dari Perda RT RW sampai hari ini belum. Jadi justru itu saya kira ini juga kelemahan dari DPRD kita, mengapa tidak kunjung disahkan dan ditetapkan. Padahal menurut Undang-Undang Perencanaan itu khusus tentang tata ruang ataupun perda tata ruang ini adalah semacam legas ataupun semacam penetapan biasa, karena ini kewajiban koordinasi yang lebih utama. Yang kedua saya lihat dari rekam jejak selama ini ataupun rekam digital bahwa teman-teman di DPRD selama ini tidak turut prihatin atau sangat kurang perhatiannya terhadap khususnya bagaimana IKK ini bisa terwujud. Kita lihat dari regulasi yang dikeluarkan di DPRD sendiri ataupun dari aspirasi-aspirasi mereka yang mereka suarakan. Jadi terlalu kecil. Mungkin 15% yang ada. Tapi sisanya mereka lebih pada kepentingan kelompok, pribadi ataupun daerah pemilihan. Nah, seterusnya dari risalah yang ada di DPRD itu juga sangat kurang mencantumkan bagaimana pelaksanaan dari IKK selama ini. Yang ketiga adalah juga nilai pressure terhadap eksekutif yang selama ini hampir tidak ada. Seharusnya DPRD telah harus menagih ke ke eksekutif bagaimana tentang visi misinya, apalagi di zaman kami dan termasuk di zaman ataupun pemerintahan sekarang juga telah mencantumkan bahwasanya dalam RPJM-nya
bahwa akan menjadikan Sari Lama sebagai kelurahan. Jadi sejauh mana mesti harus dievaluasi, bagaimana anggarannya, bagaimana persiapannya. Nah, jadi itu yang ketiga. Sementara yang keempat adalah terjemahan kota Sari Lama ini tidak hanya teritorial administrasi Nagari Sari Lama, dia juga hampir 2/3 dari Kecamatan Harau. Itu adalah kawasan ibu kota Sari Lama atau ibu kota Kabupaten 50 Kota. Jadi justru itu kita melihat tidak hanya terfokus kepada Nagari Sari Lama, tetapi harus terfokus kepada 2/3 nagari yang juga nanti baik itu sebagai inti maupun penyangga untuk IKK itu. Dan ada beberapa persoalan seperti misalnya tanah KTP, persoalan tata ruang, persoalan perizinan, pemindahan kewenangan seperti jalan nasional dipindahkan ke Bonca itu, saya kira ini harus tuntas, harus didesa. Dan itulah barangkali mari kita tentu tidak hanya bicara retorika saja, mesti DPRD menggunakan fungsinya untuk bagaimana mengawal dan mempresur pemerintah dan harus juga berani dan ikhlas menyisihkan aspirasinya untuk urusan kebersamaan ini. Jangan aspirasi hanya untuk pribadi, untuk kelompok, ataupun untuk daerah pemilihan. Saya kira itu. Baik, Dunsana Carito Lama, itu dia beberapa sampaian dari Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota periode 2016 sampai dengan 2021, yaitu Bapak Ferizal Ridwan. Dan mungkin langsung saja ditanggapi Bang Wendy terhadap sampaian dari Pak Ferizal Ridwan tadi. Baik, terima kasih dari sedikit kritik dari mantan bupati, wakil bupati kita, sahabat kita juga Pak Rizal Ridwan. Seperti yang kami sampaikan tadi, sesuai dengan kewenangan suatu produk legislasi, RT RW ini termasuk produk Ramperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tidak bisa DPRD mengajukan kemudian disetujui oleh pemerintah daerah. Dan tentu kami di periode yang kemarin, periode DPRD 2009, 2014, 2019, setiap pandangan umum, setiap pendapat akhir kami terus mendesak pemerintah, bupati yang, wakil bupati yang periode yang kemarin. Tidak ada respon. Tentu kami ke depan, sekarang kami DPRD, mari kita bersama-sama, kita lupakan periode yang kemarin, kita masuk periode yang sekarang. Kita pacu pemerintahan bupati yang sekarang untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang dari yang seharusnya selesai oleh bupati dan wakil bupati yang periode kemarin. Dan tentu ini kami dari 8 fraksi yang ada di Bukit Limau DPRD Kabupaten 50 Kota sudah sepakat, karena ini adalah produk RT/RW dan akan berlaku puluhan tahun. Tentu ini tidak bisa seperti mengaduk secangkir kopi, karena ini harus banyak kajiannya, dan kami tentu harus akan melibatkan dari skala bidang, dan kemudian kami juga akan membahas perencanaan keuangannya. Sebab apa yang kami sampaikan tadi, tanah kita belum bebas. Yang kita jadikan sekarang seperti yang Nagari Sari Lama itu tidak layak lagi jadi jalan nasional. Tentu ini harus kita pindah. Artinya ini yang harus kita koordinasikan dengan lintas kementerian dan tentu dengan anggaran. Karena kita dari pemerintah dan DPRD ini tidak mencukupi anggaran itu. Makanya sebagai dasar bagi mereka, RDTR, rencana detail tata ruang ini, IKK Sari Lama ini harus kita tuntaskan, karena ini menjadi dasar bagi mereka untuk menganggarkannya sebagai konsekuensi dari persetujuan mereka terhadap
Sari Lama dijadikan ibu kota kabupaten. Dan tentu ini kami sudah sepakat dengan seluruh fraksi, tapi yang namanya DPRD tentu ada kritik dan saran, tapi yang jelas tujuan kami yang jelas tetap mempercepat dan mendorong pemerintahan yang sekarang, yang kami sebut pemerintahan yang sekarang. Kita lupakan pemerintahan yang terdahulu. Itu saja mungkin, Isan. Siap, baik. Oke, langsung saja ditanggapi oleh Bang Amel, silakan Bang. Oke. Terima kasih pemirsa Sumber Prime yang berbahagia, narasumber yang berbahagia. Jadi pemerintah daerah khususnya Bupati 50 Kota dalam pembangunan IKK Sri Lama ini sangat serius beliau untuk melaksanakan hal tersebut. Kita sudah membuatkan perencanaan terhadap itu karena memang kondisi keuangan daerah untuk tahun 2022 kita kekurangan dari tahun sebelumnya sebesar 100 miliar. Ini untuk tahun 2022 yang coba kita ansur, yang pertama itu rencana RTH, ruang terbuka hijau, itu di depan kantor Bapelitbang dan Badan Keuangan, lebih kurang lokasinya 800 meter persegi. Itu akan kita bangun RTH, termasuk ada pembebasan lahan yang kita anggarkan sebesar 7,5 miliar. Nanti masyarakat kita juga akan menyediakan wifi gratis, juga bisa arena rekreasi masyarakat di Sri Lama atau Kecamatan Harau khususnya atau Kabupaten 50 Kota itu bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau itu. Kemudian kita juga akan mulai berangsur membangun jalan-jalan penyangga di ibu kota kabupaten ini, termasuk juga karena di perencanaan awal kita sudah menganggarkan 20 miliar untuk pembebasan lahan 2 lajur ini. Tapi memang kondisi seperti itu. Jadi yang bisa kita kerjakan, kita menganggarkan sebesar 300 juta rupiah itu untuk pemetaan lokasi tanah yang terpakai. Kita merencanakan ada 5 meter kanan, 5 meter kiri untuk pembebasan lahan ini. Bagaimana kondisinya, apakah sudah ada bangunan, apa bangunan itu bersertifikat, ini akan kita data dengan dana tersebut, termasuk berkoordinasi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi dengan pemerintah pusat, Kementerian PUPR, yang kita akan coba. Ini kan memang kewenangan jalan nasional. Betul. Ini kita akan mengalihkan. Kemudian apakah nanti pengerjaannya juga bisa dari pemerintah pusat, ini akan kita koordinasikan. Tapi pada dasarnya persoalan IKK Sri Lama ini bukan hanya terfokus pada RT RW, tapi yang kami sebutkan tadi, memang kondisi keuangan kita sudah berencana, kalau istilah kami di pemerintah daerah, lagunya lah dapet suara hilang. Sebenarnya kita sudah memplot itu, sudah berencanakan, tapi memang kondisi keuangan dana transfer pemerintah pusat seperti yang kita harapkan itu, memang kondisi pandemi dengan pendapatan negara pun turun, nah itu memang berdampak terhadap seluruh provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia. Nah, ini memang kita bersabar, mudah-mudahan kondisi itu nanti 2023 dapat kita atasi. Pemerintah pusat pun punya dana, nanti kita buka bersama-sama. Atau nanti memang hal ini juga bisa menjadi bahan pemikiran, pokok-pokok pikiran DPRD juga bisa akan membantu kalau memang komitmen apa yang ditanyakan oleh Pak Ihsan dengan Pak Wakil Ketua tadi, komitmen DPRD untuk membangun IKK Sri Lama ini, ya mari kita sama-sama kita lihat nantinya. Mungkin terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Amel. Kita jeda dulu dan sana cerita lama karena azan maghrib sudah masuk. Oleh karena itu jangan kemana-mana, di sini aja. Dan sana Carito Loma, kembali lagi kita sambung diskusi hangat dan menarik kita pada hari ini. Dan jam sepertinya sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kita masih melanjutkan diskusi karena memang ini harus kita bahas dan kita selesaikan secara bersama. Yang mana topik kita hari ini kami sampaikan lagi bahwasanya Sri Lama ibu kota di atas kertas. Dan kesempatan sekarang kita berikan dulu kepada
Bang Oli selaku Wali Nagari Sari Lama, mungkin bisa disampaikan sedikit secara lebih detailnya dampak-dampak, kendala-kendala, dan juga apa yang mau disampaikan terhadap kenegariannya, begitu. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Ihsan. Secara nagari, Sari Lama merupakan kawasan strategis utama kabupaten, itu harus kita pahami bersama. Tentunya seperti yang kita sampaikan di awal tadi, daya tampung dan daya dukung dari Nagari Sari Lama untuk merealisasikan ibu kota yang akan memang representatif dan akomodatif bagi semuanya nanti tercipta. Tentunya kita berharap sangat kepada pemerintahan, dalam hal ini DPRD dan eksekutif, untuk bisa segera menyelesaikan regulasi-regulasi yang terkait dengan pengembangan ibu kota nantinya. Nah, untuk sementara itu juga tadi kita sampaikan di awal bahwasanya banyak turunan-turunan permasalahan yang kita selesaikan, masalahnya sudah bersifat karakter kota. Seperti yang kita alami pada kondisi hari ini adalah banjir. Seperti di kawasan Jorong Purwajaya, itu kita sama-sama ketahui jauh dari das, daerah aliran sungai. Nah, ini 1 jam saja hujan, Jorong Purwajaya sudah banjir. Dan kita dengar tadi dari Bapak Litbang bahwasanya untuk pengembangan ke depan sebagai etalase ibu kota kabupaten akan dibangun jalur 2, jalan protokol yang akan memperindah ibu kota tersebut di tahun 2023 tadi disampaikan perencanaannya. Tentu saja sebelum ini terrealisasi, kita sangat membutuhkan drainase yang ada di sepanjang jalan utama. Satu-satunya drainase yang ada itu tidak mampu untuk mendistribusikan air sampai ke daerah aliran sungai yang jaraknya lebih 2 km. Dan satu lagi, secara demografi, Sari Lama memiliki 16.000 lebih, 16.000 jiwa lebih. Dan tentunya turunan dari permasalahan begitu banyaknya kependudukan, kebutuhan pemukiman, kebutuhan akan tempat berusaha, tentu juga akan meningkat tentunya nanti. Dan hal ini juga akan berkaitan dengan regulasi yang detail yang disebutkan abang-abang kita tadi, bahwasanya turunan dari RT RW itu adalah, kalau sekarang disebutkan oleh Damel, itu bisa berupa perbuk, peraturan bupati. Nah, ini angin segar bagi kita dengar untuk bisa segera, jika seandainya RT RW ini bisa diperdakan, tentunya Perbuk RDTR ini, rencana IKK Sari Lama, sudah bisa dieksekusi langsung karena dia berada di kewenangan bupati. Dan untuk itu di 2019 rancangan peraturan daerah dulunya tentang rencana detail tata ruang kota itu sudah dalam bentuk laporan akhir dan sekarang berada di tangan pemerintah daerah atau di tepatnya dinas PU. Nah, ini juga bisa menjadikan acuan pedoman sementara bagi kita untuk membangun 50 IKK Sari Lama untuk lebih tertata. Kita menghindari Sari Lama nantinya tidak terbangun sporadis, liar gitu. Tidak, contoh sekarang itu ada kawasan-kawasan yang sudah dibangun duluan dibangun, tapi belum memiliki izin. Dan kontradiktif sekali, sebelahnya juga ada bangunan industri malahan di tengah-tengah ibu kota. Iya. Oke. Hanya berjarak 25 meter. Ada kawasan pendidikan, ada kawasan industri. Dan itu sudah ada izinnya? Kayaknya belum. Karena kita tidak dilipatkan di dalam TKPRD, pembahasan TKPRD. Tapi kita sudah coba dulu untuk mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintah daerah, dan mudah-mudahan ke depannya kita dengan pemerintah daerah yang sekarang, terima kasih sekali sudah menjadikan IKK menjadi
prioritas utama dari 5 agenda prioritas mereka dalam 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan adalah salah satu dari 5 agenda prioritasnya adalah pengembangan ibu kota. Dan sementara itu kita sebagai pemerintah nagari tentu berbeda penanganannya dengan negara-negara yang lain. Betul. Kita harus memiliki energi yang ekstra, waktu yang banyak, karena ini adalah center of gravity dari Kabupaten 50 Kota. Bisa disampaikan berapa jumlah dari penduduk yang ada di Nagari Sari Lama, Bang? 16.000 lebih. 16.000, berarti jauh lebih banyak dibanding negara-negara yang lain, begitu ya? Hampir setara dengan satu kecamatan di kecamatan lain. Makanya kita ingin juga ini mendapat sorotan oleh pemerintahan daerah, dan kebetulan di sini ada Pak Dato' Wendy juga Bang Andes juga menjadi perhatian bahwasanya nagari yang memiliki begitu banyak permasalahan yang kompleks berbeda dengan permasalahan nagari lain, tentu kita harapkan juga punya kewenangan khusus. Ya, dan nagari yang punya kewenangan khusus gitu. Demikian. Bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana kewenangan yang diinginkan oleh Bang Wali, karena barangkali dengan segala kendala yang ada tadi cukup kompleks katanya, juga banyak dengan penduduk yang 16.000 jiwa, sedangkan nagari yang lain barangkali cuma 2.000 atau paling banyak 4.000 ya. Nah, dan jumlah perangkat yang ada di dalam kenegarian kabarnya sama dengan negara yang lain. Sama. Nah, jadi harapan dan keinginan terbesar Pak Wali barangkali bisa disampaikan di sini. Ya, harapannya tentunya sebelum semuanya tuntas perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan ibu kota Kabupaten 50 Kota ini, pemerintah nagari ingin sekali memiliki suatu aturan yang memiliki kekhususan dalam hal ini. Contoh tadi pertama itu 16.000 masyarakat dilayani oleh hanya 17 orang perangkat nagari, dan setara dengan kecamatan lain yang dipimpin oleh camatnya, wali nagarinya juga memiliki 17 orang. Nah, inilah beban-beban dari pemerintah nagari yang ada di kawasan ibu kota Kabupaten 50 Kota. Betul. Jadi sebenarnya Sari Lama ini sudah menjadi center dan juga representasi atau etalase dari Kabupaten 50 Kota, begitu ya Bang Wendy? Oke, langsung saja kita lemparkan dulu kepada Bang Wendy tanggapannya terkait yang disampaikan Pak Wali tadi, barangkali mengenai regulasi, juga kabarnya kita juga mendapatkan kabar bahwasanya dengan segala potensi yang ada di Kabupaten 50 Kota, banyak sebenarnya para investor yang ingin berinvestasi di sini, tapi karena regulasinya belum cukup jelas, itu membuat para investor yang sebenarnya bisa membangun dan memajukan nagari ini menjadi takut untuk ikut serta di sini. Bisa ditanggapi dulu Pak Wendy. Baik, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Nagari Sari Lama tadi. Yang pertama, komitmen kita tentu harus kita persiapkan regulasi. Kemudian yang kedua, dari regulasi itu akan melahirkan nanti site plan. Tentu kita harus menata seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali Nagari tadi. Sekarang pihak swasta udah gencar membangun di wilayah Sari Lama. Kalau tidak kita atasi kayak seperti yang di Purwajaya, jauh dari daerah aliran sungai, tentu harus kita carikan solusinya, di mana kita akan membuang air banjir yang akan mengenangi dari jorong tersebut. Dan tentu ini karena sudah memasuki lahan masyarakat, tentu ada pembebasan lahan. Kemudian dampak kita membangun di komplek Bukit Limau ini, tentu seperti beberapa tahun yang lalu ya Pak Wali, ada banjir pasir masuk ke pasar Sari Lama. Tentu ini harus kita sempurnakan kajian amdalnya. Di sini kita bikin drainase, di sini kita bikin ini, di wilayah ini tidak boleh kita bangun, dan kita tanam tanaman yang bisa menyerap air. Dan kemudian pemerintah daerah mulai dari sekarang tentu harus bersiap-siap menyiapkan tanah untuk wilayah perkantoran kita, wilayah rumah dinas,
rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, semuanya nanti di sini. Sebab kalau kita kalah cepat dengan pihak swasta, kami takutnya tanah yang berada di kawasan IKK ini habis oleh pihak swasta. Di mana kita lagi akan membangun perkantoran. Jadi mari kita bekerja itu step by step. Dan kami sudah mendorong di DPRD, mari tahun 2022 ini mari kita melaksanakan pengadaan tanah dulu. Tanah yang akan dijadikan drainase, tanah yang akan dijadikan bangunan gedung perkantoran, mari kita persiapkan. Kita beli dulu. Kemudian dari tahun 2023 baru kita meminta kepada kementerian terkait untuk pembangunan fisiknya. Jadi baru itu terdata. Nah, makanya dari regulasi itu tentu kami akan konsisten dan akan tetap fokus untuk kemajuan dari IKK Sri Lama ini. Karena IKK Sri Lama ini adalah wajahnya 50 kota. Betul. Nah, itu yang pertama. Kemudian menanggapi apa yang katakan Ihsan tadi tentang pendapatan anggaran, dari mana anggarannya? Jadi untuk anggaran tentu kita harus meningkatkan PAD yang berasal di wilayah administrasi Kabupaten 50 kota. Makanya seluruh perizinan harus kita cek lagi ke bawah. Apa ada yang melanggar izin, kita bekukan tuh sementara untuk bisa dinegosiasikan dengan pihak swasta. Dan kemudian kita tentang pemetaan tanah, harga tanah, jual beli. Ini harus kita dudukkan perdanya. Dan harus kita tetapkan misalnya di kawasan protokol Sri Lama berapa harga tanah. Iya. Ini harus kita jelaskan karena ini adalah potensi PAD dan aturannya bagaimana. Ya. Dan kemudian itu yang dikerjakan oleh OPD, dinas-dinas. Tentu kami sebagai pejabat politik di DPRD walaupun kemudian bersama bupati dan wakil bupati tentu langsung punya link ke atas, punya connect dengan partai masing-masing. Nah, disitulah kita. Makanya kami DPRD mengajak, mari kita bersama-sama membangun daerah ini. Kita gunakan potensi partai kita masing-masing. Mari kita bangun. Walaupun nanti pada dasarnya bupati kita adalah koalisi beberapa partai. Tapi kita akan terus berkontribusi dengan anggota-anggota fraksi kita yang berada di provinsi dan DPR RI atau pusat. Itu yang harapan kami di DPRD. Mari kita bersama-sama membangun 50 kota ini dengan seluruh warna. Oke. Itu sebenarnya. Baik, terima kasih Bang Wendy. Dan mungkin kita lemparkan lagi kepada Bang Andes terkait dari perencanaan tadi. Kira-kira keterbatasan anggaran itu memengaruhi dan kira-kira bagaimana solusi ke depannya, Bang Andes? Oke, terima kasih Bang Ihsan. Kalau kita membangun tentulah berbicara anggaran. Betul. Berbicara anggaran. Namun dalam hal ini kembali kita tegaskan tadi, persoalan pembangunan dengan anggaran ini, anggaran sebetulnya di pusat itu banyak. Tinggal lagi bagaimana kita, apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, wakil ketua tadi, bagaimana kita mengatur komunikasi dengan pihak-pihak lain. Artinya menjemput bola. Menjemput bola itu mungkin di satu posisi, mungkin kawan-kawan ini punya link ke pusat. Soalnya Golkar jelas tuh, bupati bisalah dengan kawan-kawan di pusat. Mungkin Demokrat ada lagi jalannya. Jadi ini yang harus kita bangun, komunikasi ini. Jadi anggaran itu kalau kita peruntukan aja anggaran APBD kita yang cuma 1,2 kemarin ya Pak Men, dari 1,4 sekarang udah berkurang menjadi 1,2 sekian. Nggak mungkin bisa kita menyelesaikan pembangunan daerah ini kalau hanya itu yang kita apakan. 1,2 itu bukan untuk anggaran pembangunan saja,
belanja rutin sudah di situ, belanja pegawai sudah 70%. Paling tinggal 25%, 20% lagi untuk kita bisa lakukan untuk pembangunan ini. Bagaimana daerah lain bisa? Itu yang kita akan lakukan. Jadi mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bupati sekarang, saya melihat kegesitan beliau, apalagi dengan punya link-link ke pusat, ini akan kita kawal nantinya. Tapi yakin kita dengan apa yang disampaikan tadi, Bupati kepala daerah sekarang, Pemkab sekarang lebih memprioritaskan pembangunan IKK dan kita sambut dengan baik. Namun dalam hal ini tentu kita juga dari bagian eksekutif kita berbicara ini, kita jalani apa yang akan kita lakukan itu jangan melanggar rambu-rambu yang terpenting. Kemudian persoalan IKK yang katanya tadi sudah diadakan jalan protokol segalanya, izin-izin, jangan lagi ada pihak-pihak dari eksekutif, dari OPD yang membeda-bedakan ada izin ini, izin itu. Ini ada satu bangunan, tapi separuhnya ada izin, separuhnya tidak ada izin, karena ada tendensi yang lain-lain. Ini kita ketahui ini ada. Malah satu kawasan yang katanya kawasan ibu kota yang semestinya tidak berdiri di situ, keluar izinnya, kan aneh ini. Jadi ini nantinya jadi catatan kita juga di legislatif, karena kita adalah pengawasan, kerja kita adalah pengawasan. Ini akan menjadi catatan kita, dan kita akan coba dilihat di RT/RW yang akan dimasukkan ini, apakah ini bagian dari politis. Kita nggak mau, kita maunya bagian dari kebijakan pembangunan daerah 50 kota, terutama pembangunan di IKK ibu kota ini. Itu yang terpenting. Jadi eksekutif kan OPD jangan bermain-main, jangan nanti pembedaan ini diberi izin dengan alasan ini nih, yang sebelahnya tidak diberi izin karena ini nih. Saya rasa ini sangat membahayakan untuk kelanjutan pembangunan di 50 kota. Oknum-oknum seperti ini, kepada Bupati kita sarankan ini harus ditinjau ulang orang-orang ini. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bang Andes. Luar biasa Dunsana Caritoloma, diskusi kita pada sore dan malam ini ya sudah semakin mengkerucut, sudah semakin jelas di mana letak-letak permasalahannya. Mudah-mudahan dengan ini nanti akan timbul solusi, akan timbul juga aksi setelah ini untuk kemajuan 50 kota ke depannya, khususnya ibu kota kabupaten, yaitu Nagari Sari Lama. Sebelum kita tutup untuk memberikan masing-masing closing statement, barangkali ada dari abang-abang yang pengen memberikan tanggapan dulu? Ya, oke, silakan Bang Amel. Tidak kurang rasanya kalau tidak ada tanggapan juga dari pemerintah daerah. Betul. Apa yang disampaikan setelah sesi habis maghrib ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Nagari Sari Lama, Pak Wendy dengan Pak Andes. Ada beberapa hal yang perlu kami komentari. Yang pertama terkait drainase, mengantisipasi kita dalam rangka dampak pembangunan. Di revisi Perda RT/RW itu sudah kita buatkan perencanaannya. Nanti terhadap Bapak Ibu anggota DPRD nanti pembahasan bisa kita lihat apakah yang perencanaan yang kami bikin itu sudah optimal atau bagaimana. Mungkin nanti juga minta masukan dari Pak Wali Nagari ataupun masyarakat yang ada di Sari Lama atau IKK ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik juga dengan apa yang disampaikan Pak Wali, ada kekhususan terhadap Sari Lama ini. Bahwasanya sepanjang aturan untuk itu memungkinkan, itu sah-sah saja. Kita akan coba nanti akan melihat atau memperjuangkan hal tersebut. Misal saja nanti Nagari Sari Lama itu kita jadikan kelurahan, itu ada aturannya. Bahwasanya ibu kota kabupaten itu bisa dibentuk kelurahan. Nah, bisa saja apakah seperti itu atau bagaimana nanti aturan-aturan seperti itu yang kita pelajari secara bersama-sama nantinya. Kemudian terhadap pengembangan atau pembangunan IKK Sari Lama ini, pemerintah daerah untuk tahun 2022 itu sudah menganggarkan pengadaan tanah. Di PU ada sekitar 4 miliar kita anggarkan untuk pengadaan tanah. Kemudian juga di lingkungan hidup
kalau tidak salah sekitar 2 miliar atau berapa. Ini dalam arti kami menyampaikan bahwasanya memang pemerintah daerah dalam hal ini Bupati itu serius untuk membangun IKK Sri Lama ini. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, cek. Baik, terima kasih Bang Amel. Barangkali kita persilakan langsung kepada Bang Amel untuk memberikan closing statementnya, karena kita sudah dari ujung. Karena kita rasa sudah cukup bagus dan sudah menemukan titik terang. Silakan dimulai dulu dari Bang Wendy. Baik, terima kasih Ihsan. Pemirsa Smart Time, seperti apa yang mintakan closing statement. Yang pertama, kita duduk di sini adalah milik masa depan. Ya. Artinya masa lalu, pemerintahan masa lalu kita jadikan saja itu spionase kita. Bagaimana kita melengkapi kekurangan-kekurangan yang dulu kita sempurnakan pada pemerintahan yang sekarang. Dan kemudian kami di DPRD juga berkomitmen agar pemerintah daerah ini adalah milik semua warna. Karena bagaimanapun warna putih itu lebih suci daripada warna-warna yang lain. Artinya bersama kita membangun Kabupaten 50 kota ini, terkhususnya nanti IKK Sari Lama. Dan kemudian yang ketiga, kami berharap pada pemerintah daerah bekerja itu step by step. Artinya kita adakan tanah, kemudian kita tentukan di mana lokasinya, kemudian kita tetapkan harganya, kemudian baru kita nanti satu-satu membangun melalui fisik bangunannya, melalui kementerian. Kemudian yang terakhir, DPRD sangat konsisten dan sangat fokus sesuai dengan fungsi kami, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tentu akhirnya nanti yang sangat berperan penting di sini adalah eksekutif itu sendiri, karena eksekutiflah nanti yang mengeksekusi segala regulasi-regulasi yang setelah disetujui oleh DPRD. Makanya di sini ya kami hanya bisa mendorong, dan mudah-mudahan ke depan 50 kota akan lebih maju dan akan tertata, dan PAD masyarakatnya naik dan masyarakatnya nyaman berada di wilayah Kabupaten 50 kota. Itu saja Pak Ihsan dari closing statement kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Wendy untuk closing statementnya, dan sekarang kita berikan kesempatan kepada Bang Oli untuk memberikan closing statementnya pada diskusi kali ini. Baik, terima kasih Ihsan. Kembali bersama kami untuk diminta untuk memberikan closing statement terkait dengan program Cerita Lama oleh Smart Time yang bertema Sri Lama, Ibu Kota di Atas Kertas. Tentunya harapan kita kepada pemerintahan daerah untuk segera menuntaskan regulasi-regulasi yang terkait tentang perencanaan-perencanaan pengembangan kawasan ibu kota kabupaten yang berada di Nagari Sari Lama itu sendiri. Dan kemudian satu lagi, kita juga berharap diskusi-diskusi seperti ini tidak saja berada di DPRD dan juga berada di tempat lain seperti saat ini. Kita sangat apresiasi sekali kepada Sumber Time untuk bisa memberikan jalan dengan talk show seperti ini, solusi-solusi yang bisa kita jadikan acuan nantinya di pemerintah daerah, tentunya dalam konsep yang konstruktif gitu. Dan satu lagi, kita berharap juga kelanjutan dari pembahasan seperti ini bisa diinisiasi oleh Sumber Times nantinya. Dan terakhir itu, kembali kita sebagai Wali Nagari Sri Lama mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya yang telah memberikan
waktu, meluangkan waktu kita, memberikan pikiran-pikiran kita demi terbangunnya 5 kota pada umumnya dan khususnya untuk IKK sendiri di Sari Lama. Dan tinggal rencana aksi dari IKK di atas kertas tersebut. Jadi sekarang memang di atas kertas, tinggal rencana aksi untuk merealisasikannya ke depan. Dan mudah-mudahan Sari Lama sebagai ibu kota Kabupaten Lima Kota tumbuh menjadi ibu kota yang betul-betul sesuai dengan potensi-potensi yang kita miliki bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Oli atas closing statementnya. Dan sekarang kita berikan kesempatan kepada Bang Andes untuk memberikan penutupnya. Ya, terima kasih. Pertama, ucapan salut kita pada Sumber Time yang telah mengadakan acara ini. Sebetulnya ini yang kita angan-angankan selama ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif dan pihak pers sebagai penyambung lidah dari keinginan-keinginan masyarakat supaya masyarakat tahu apa yang diperbuat oleh pemangku-pemangku keputusan yang ada di daerah ini, tentu melewati kawan-kawan di pers ini sehingga masyarakat akan tahu. Dan ini adalah sebentuk apresiasi yang bagus sekali untuk kami, dan kami berharap ini ke depan tetap dilakukan dialog-dialog seperti ini, sehingga walaupun kita tahu tidak setiap masalah bisa kita selesaikan dengan dialog kalau tidak ada keinginan kita untuk memperbaikinya. Jadi ucapan terima kasih pada kawan-kawan Sumber Time dan yang kawan-kawan pers lainnya. Kemudian masalah statement kita tentang judulnya tadi Sari Lama di atas kertas. Sebetulnya tidak lagi di atas kertas, sudah ada yang kita sudah laksanakan. Saya juga Prode 9 2004 itu kita sudah lakukan pemindahan dari Payakumbuh ke Sari Lama. Walaupun belum ada RT RW, dan kita sudah lakukan juga Prode kedua 2004-2009 pembangunan kantor bupati dan DPRD. Sehingga di penghujung Prode kami 2009 itu kami menikmati kantor DPRD yang terbaru di atas Bukit Limau itu. Kemudian kami vakum 10 tahun, masih ada gonjang-ganjing ibu kota ini kita seperti ini juga, karena ada keinginan dari kita dan keinginan dari masyarakat dan simpatisan, kita maju lagi. Alhamdulillah dapat lagi. Dan insya Allah Prode ini kita yang memulai 2002 dulu, dan 2004 sudah ada PP-nya. Akhirnya di 2019, 2024, insya Allah ini akan selesai apa yang diharapkan oleh masyarakat kita, menjadikan Sari Lama sebagai ibu kota yang representatif dan sesuai dengan keinginan kita bersama. Dan itu tentu adalah kerjasama antara masyarakat, pihak legislatif dan eksekutif. Dan kita berharap kritikan-kritikan dari masyarakat, terutama kawan-kawan pers, Sumber Time, terhadap bagaimana kedepannya 50 kota yang lebih baik ini sangat kita harapkan sekali. Dan DPRD tidak anti terhadap kritik ini, karena kerja kami adalah memang untuk berbicara. Memang secara teknis kami tidak punya, tetapi secara kami sebagai legislatif parle kami lakukan dengan ucapan-ucapan, dan sepanjang ucapan itu sesuai dengan aturan dan melalui aturan yang ada, kami akan lakukan. Termasuk kritikan kami tadi tentang bagaimana IKK ini supaya sesuai dengan aturannya, punya izin bangunannya, tapi pihak dari kawan-kawan OPD yang membidang ini jangan mempilah-pilah. Ini punya izin, ini tidak punya izin, sementara lokusnya sama. Dan juga yang diberi izin kan sesuai dengan yang akan kita lakukan RT RW dan IKK atau RDTR ini. Dan ini harus kajian. Dan ini akan menjadi suatu pengawasan bagi kami di DPRD nantinya. Dan kepada pihak pemerintah daerah supaya juga mengkaji orang-orang seperti ini, tidak lagi diberi kewenangan untuk itu. Bukan artinya kami memberi masukan yang jelek terhadap kepala daerah, tidak. Tapi orang-orang seperti ini harus juga diwaspadai. Apakah ada keinginan untuk lebih memajukan 50 kota atau menghambat pembangunan 50 kota. Itu saja, mudah-mudahan dengan telah dilakukan juga oleh Bupati, ada resapel beberapa OPD,
Dan kami melihat ini sangat bagus dan ke depan masih ada lagi, dan kita berharap potensi-potensi yang diberi tempat pada bidang-bidang itu sesuai dengan pendidikan dan keahliannya masing-masing. Itu saja, dan sekali lagi terima kasih Ihsan dan kawan-kawan di Sumbertime dan kawan-kawan pers lainnya. Mudah-mudahan kerjasama ini terjalin dengan baik dan kami siap. Sepanjang diundang kami siap. Apalagi ini kita lagi gonjang-ganjing dengan masalah aset. Ini akan tersangkut juga nantinya ya Pak Mel. Pembangunan 50 kota ini, bagaimana aset-aset yang kita itu yang ada, kita akan coba berbicara dengan sebaik-baiknya dengan punya kewenangan nantinya. Terus saya terima kasih sekali lagi pada pemirsa di rumah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang salah dalam ucapan yang kita sampaikan tadi, karena semangat kita ingin membangun IKK dan 50 kota ke depan ini sangat tinggi sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closing statement dari Bang Andes tadi, dan kita berikan kesempatan terakhir untuk Bang Amel untuk menyampaikan closing statementnya pada diskusi kali ini. Terima kasih Ihsan. Pemirsa Sumbertime yang berbahagia dan kami hormati, pertama sekali pemerintah daerah juga mengucapkan terima kasih kepada Sumbertime yang telah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi kegiatan, lebih tajam lagi untuk mencari solusi terbaik dalam rangka pembangunan di Kabupaten 50 Kota ini. Kemudian terhadap closing statement kami singkat saja, bahwasanya pembangunan IKK Sri Lama itu tidak hanya tinggal di atas kertas, apalagi pembangunan IKK Sri Lama itu tinggal di kertas usang. Itu tidak benar sama sekali. Seperti yang kami sampaikan, bahwasanya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati berkomitmen untuk itu. Itu sudah kita tuangkan dalam perencanaan yang tertuang dalam RPJMD. Seperti apa yang kami gambarkan tadi, itu sudah bahwasanya kita sudah mulai 2021 ini, dan 2022 seperti yang kami gambarkan itu sudah jelas bahwasanya kita akan memperjuangkan 2 jalur. Kemudian kita sudah mengadakan pengadaan tanah untuk pembangunan di Sri Lama ini. Kita akan membangun RTRH, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Itu komitmen pemerintah daerah, dan juga kita nanti juga akan menunggu komitmen dari Bapak Ibu anggota DPRD dalam hal ini pokir-pokir DPRD untuk dapat juga kita arahkan atau untuk permasalahan-permasalahan pembangunan IKK Sri Lama ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada abang-abang yang ada di sini atas closing statementnya. Dan Dunsana Carita Lama, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan hasil diskusi ini dapat berkembang, dan intinya harapan kita adalah bagaimana Kabupaten 50 Kota ini dapat lebih baik ke depannya, khususnya Nagari Sri Lama bukan hanya menjadi ibu kota di atas kertas. Dan sebelum kita tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Wendy, Bang Oli, Bang Andes, dan Bang Amel sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk diskusi di sini. Boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih juga kepada tamu-tamu yang hadir, audien yang sudah datang, khususnya untuk Sontua Cafe yang sudah memberikan pelayanan terbaik di sini. Kita sangat asik, sangat enjoy untuk berdiskusi di sini. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup mewakili rekan-rekan Sumbertime yang bertugas. Ihsan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.